ada Ibu Meiti Arianti, seorang psikolog di sini. Selamat pagi, menjelang siang Ibu. Yes. Bu sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat fisik dan mental? Yes. Kamu kalau nanya gitu, coba tanya sama aku, jawabannya enggak. Makanya loh, ini perbedaannya di zaman sekarang. Kalau nanya apa kabar, itu harus kebagi dua. Kabar apa dulu? oke. Bisa jadi fisiknya baik-baik aja, tapi mental belum tahu. Amburadul. Iya. Ya, tapi kehadiran Bu Meiti di sini di siang ini tuh aku tenang sekali, happy Oke. banget gitu. Selain memang sebetulnya pengen konsultasi ya, tapi memang aku pengen mematahkan stigma orang-orang nih Bu. Karena kan belakangan dari tadi pagi kita udah bahas gitu bahwa sekarang faktanya Gen Z ini nggak sekarang sih, memang sudah cukup lama juga jadi sorotan banyak perusahaan-perusahaan tentang kinerjanya, attitude-nya. Belum lagi mungkin Gen Z sekarang jadi sasaran orang kayaknya nggak profesional. Nah, apakah itu juga menjadi ada playbelan bahkan. Iya. Jadi Gen Z disebut generasi strawberry. Iya. Saking Wow. mereka lembek banget ibaratnya. Manis, terlihat manis, lucu gitu, tapi begitu disentuh rapuh. lembek gitu Iya, ya. langsung tek gitu. Bahkan kan ada data juga yang bilang katanya berapa puluh % dari pengangguran di Indonesia itu adalah didominasi oleh para Gen Z. Saking dia lemahnya. Nah, aku pengen tahu gitu, maksudnya di lapangan faktanya atau mungkin yang terjadi saat ini itu seperti apa sih Bu? Jadi memang kalau kita bicara tentang Gen Z itu sebenarnya yang beredar itu kan maksudnya ada stigma Yep. bahwa mereka itu lebih ke nggak kurang tough gitu. Mereka itu suka menggunakan cara-cara yang instan gitu. Terus kemudian biasanya mereka juga di apa tuh biasanya kadang-kadang tuh mungkin karena mereka kurang tough gitu ya. Jadi kurang apa tuh kuat gitu dalam menghadapi situasi sehingga mereka dikatakan bahwa mereka pemalas gitu. Terus kemudian kurang motivasi gitu. Karena motivasi sendiri kan sebenarnya bukan persoalan hanya dari dalam gitu, dari luar juga. Kayak misalnya kemarin hasil penelitian mengatakan bahwa mengapa sih mereka kadang-kadang itu nggak terlalu termotivasi untuk kerja gitu. Ingat pandemi kemarin, banyak banget PHK di mana-mana gitu. Terus kemudian mereka ngelihat orang tuanya begitu susah nyari kerjaan. Maaf. Halo. Oke. Iya. Nah, begitu susah nyari kerjaan gitu, terus kemudian mereka juga merasa bahwa untuk apa kerja gitu, kerja panjang gitu, terus kemudian menghabiskan waktu, terus kita jadi nggak ada waktu untuk senang-senang gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang mereka ngerasa bahwa kayaknya untuk apa gitu, buat apa gitu ya. Nah, terus belum lagi mereka merasa bahwa ketika aku kerja, aku harus lihat gitu bahwa apakah nanti pekerjaan itu sesuai dengan passion aku gitu. Padahal kan sekarang kita kerja bukan hanya sekedar passion gitu loh. Kita kerja karena kebutuhan. Kamu butuh uang gitu, kamu butuh kehidupan yang layak dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya mereka mudah banget tuh kalau udah nyari kerja terus mudah keluar. Karena dianggap kayak mereka ya udah aku kan bisa nyari kerjaan lagi gitu. Jadi kurang berusaha. Terus buat mereka stigma yang katanya kerja keras nanti menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau mungkin mereka nanti akan dapatkan kehidupan yang lebih baik gitu juga nggak berlaku buat Gen Z gitu. Buat mereka kayak enggak. Kalaupun perusahaan itu mau bekerja, aku harus seimbang antara mereka memberikan salary ke aku gitu ibaratnya, tapi aku juga bisa menikmati hidup aku gitu. Nah, yang kayak gitu itu kan stigma-stigma yang kayak gitu dalam pikiran mereka sehingga ketika ada masalah dikit udah deh keluar aja atau nggak sesuai. Jadi mudah menyerah ya? Iya, jadi mudah menyerah. Oke, gitu. Bu Meiti sebentar, aku penasaran. Itu timbulnya tuh sebenarnya karena apa? Apa penyebabnya mereka menjadi seperti itu? Apakah kemudian perbedaan zaman dan juga angkatan? Let's say, aku sebagai millennials gitu ya, mungkin karena aku berpatokan pada orang tua aku yang Gen X, aku melihat bahwa pekerjaan mereka itu kurang quote-unquote settle. Dalam artian mereka tuh kalau kerja di satu tempat lama banget. Mereka bisa puluhan tahun di situ. Tapi aku melihat bahwa ada stagnansi di dalamnya. Dalam artian mereka tuh berangkat pagi, pulang sore, it happens all the time. Ngambil cuti cuma 12 kali dalam satu tahun gitu ya. Dan itu yang menurut aku sebagai millennials, sebagai generasi peralihan dari belum ada gadget dan social media sampai ada, aku jadi ngelihat bahwa gak menyenangkan hidup lo gitu. Karena gue ngelihat beberapa pekerjaan lain gitu ternyata menyenangkan, kayak misalnya jadi businessman, lo bisa jalan-jalan apa segala. Itu yang tidak dirasakan oleh generasi di atas aku Gen X karena mereka ngeliat dari atasannya juga kayak gini juga gitu. Nah, sedangkan si Gen Z ini sekarang kan orang tuanya rata-rata millennials ya. Jadi dia ngelihat pandangan dari orang tua, sudut pandangnya millennials ini beragam. Ada peralihan sehingga mereka juga mungkin berpatokan sama si millennials ini. Sehingga mereka punya cara hidup sendiri yang tadi dibilang. Apakah kemudian ini juga berpengaruh bagi kaum Gen Z yang sampai
dilabelin sama generasi di atasnya? Iya, kalau saya sih gini, pertama misalnya pola asuh orang tua. Orang tua itu kan suka banget sesuatu yang misalnya apa sih yang nggak dilakukan oleh orang tua. Dia akan melakukan apapun untuk membuat anaknya senang, bahagia. Tapi kadang-kadang kurang bijaksana gitu. Karena pada kenyataannya ketika dia memberikan semua apa yang diinginkan anak kan jadi nggak bisa dapetin apa yang dia dapetin apa yang dia mau tapi tanpa usaha. Iya. Kan udah orang tua. Gak usah jauh-jauh deh negara kita gitu, sesuatu instan tiba-tiba udah ada aja. Apakah mereka melalui proses? Enggak. Sementara orang tua kita itu benar-benar tempaan. Dan jangan lupa orang tua dulu ya, mereka juga sebenarnya punya luka batin sama kita sekarang pola pengasuhan. Orang tua Anda dibesarkan oleh cara-cara yang misalnya penuh luka di sebelumnya gitu. Neneknya misalnya zaman perang dulu kan gimana stresnya mereka. Terus ngidupin orang tua kita. Nah kemudian orang tua kita juga mengasuh hal yang sama dengan kita. Mereka juga melakukan pola asuh yang sama. Tapi menurut aku gak bisa juga disalahkan 100% orang tua gitu. Karena ada yang namanya lingkungan gitu. Lingkungan itu penting banget. Tapi kalau saya lebih menyorotin bagaimana negara kita ibarat itu kayak mikirin, tahu nggak bahwa kita tuh lagi darurat kesehatan mental loh gitu. Negara kita tuh tahu nggak, bukan hanya sekedar politik doang gitu, tapi yang terjadi adalah bagaimana remaja-remaja kita yang nanti kan mereka nggak jadi pejabat, mereka kan jadi presiden. Itu gimana kalau misalnya mereka lemah, dikit-dikit self harm, dikit-dikit bunuh diri, dikit-dikit overthinking, dikit-dikit semuanya begitu. Semua akhirnya terus belum lagi gempuran sosial media, itu luar biasa. Makanya aku sering mengatakan pada mahasiswa-mahasiswa gitu ya, yang penting itu sebenarnya bukan sosial medianya yang kita masalahin, tapi kita, berarti kan kontrolnya di kita. Ada yang namanya saringan pikiran. Semua yang masuk, informasi yang masuk itu tuh kamu saring, filter gitu. Kebayang nggak kalau kamu melihat sesuatu yang menyakitkan atau melihat sesuatu yang melukai, menyedihkan, membuat kamu cemas. Itu kan kalau kita melihat sesuatu atau berita, itu sama dengan kita memberikan energi pada berita itu. Kayak kita nyirami pohon. Kebayang kalau kita menyirami pohon kecemasan kita, apa yang terjadi? Pohon itu akan tumbuh subur. Jadi kalau Anda memperhatikan semua terus yang hal-hal yang mencemaskan, apa nggak cemas kita? Iya betul. Iya kan? Nah makanya penting banget aku bilang saringan pikiran gitu. Ada yang namanya bad news is good news kan gitu. Kamu lihat apa yang kamu pikirin hari ini, apa yang kamu rasain, itu dampaknya besok loh, bukan kemarin. Iya. Gitu. Jadi ketika kamu lakukan sesuatu hari ini, kamu pikirin kemarin aku ngapain gitu. Apa yang gue pikirin kemarin. Ini juga ada pengaruhnya dari ini ya Bu, karena beberapa tahun yang lalu sempat ada satu konten di sosial media aku yang menjelaskan sedikit bahwa lu harus hati-hati sama informasi yang lu dapatkan. Betul. Karena informasi yang buruk gitu ya, lu mungkin tidak langsung merasakannya, tapi alam bawah sadar lu yang nerima itu, dan lu nggak tahu apa yang kemudian akan terjadi di dalam tubuh lu sendiri. Betul. Itu benar nggak sih Bu? Iya betul banget. Karena kan apa yang kita lihat itu udah langsung masuk aja. Buat anak muda sekarang ya, Gen Z sekarang, mereka kan sibuk scroll. Cuma scroll doang. Tapi jangan salah, ini mata loh ngelihat. Begitu kamu lihat apa yang masuk, zek. Dia nggak nyaring informasi yang ada di sini. Otak itu hanya nerima. Nah makanya ketika tanpa sadar kita ngerasa kayak aku nggak apa-apa, nanti begitu ada triggernya baru muncul. Oh iya ya, ternyata aku punya ini ya. Makanya aku bilang sama film. Sekarang kemarin Jogor baru main kan. Nah aku bilang yang punya masalah kesehatan mental, please dia nggak usah nonton. Buat apa? Iya. Gitu. Itu kan kemarahan yang ada di situ. Gitu. Kemarahan, terus kemudian antisosial, terus kemudian bagaimana dia berperilaku yang menurut saya kurang manusiawi gitu. Nah kalau kita terpapar terus dengan hal kayak gitu, apa yang terjadi? Gitu. Gimana kita nggak cemas? Takut gitu. Iya. Ya berarti sebetulnya di antara semua kasus yang terjadi gitu ya, isu-isu sekarang kesehatan mental dan sebagainya, berarti aku baru mengerti gitu bahwa pentingnya diri punya batasan tertentu, sadar betul akan, dan ternyata bisa terjadi di semua orang gitu ya, bukan hanya di Gen Z aja. Bahkan tadi sempat juga bahas Bu, soalnya aku sama Aryo tentang luka lama gitu. Aryo punya satu trauma yang ternyata Aryo juga baru sadar gitu, perihal digebrak, ternyata sampai sekarang dia merasa bahwa emosi atau trauma itu menempel di dalam diri. Itu ini bukan tentang Gen Z atau milenial kan, tapi memang terjadi di semua orang. Dan tapi kan untuk semua orang. gitu. Tapi kan dengan apa yang barusan disampaikan bahwa sekarang ternyata isunya tuh udah bukan isu kecil ya, kesehatan mental tuh udah menjadi hal yang sangat serius. Terus juga
aku banyak sekali menemukan teman-temanku yang self-hurting, cutting, betul. suicide dan Yes. sebagainya gitu. Lalu itu kan biasanya juga ditemukan berbagai hal yang kita nggak pernah tahu ya, apakah memang dia punya masalah masa lalu, dan menurutku bukan kapasitas kami untuk bisa terlalu dalam gitu ya. Tapi gimana sih Bu cara kita mencegah yang di lingkungan deh yang paling dekat gitu? Karena kan kalau tadi aku pribadi mendengarnya langsung menyadari oke berarti mulai dari sekarang ketika nonton sosial media, ketika baca berita langsung saring. Tapi mungkin untuk teman-teman yang tidak terinformasi akan hal ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau aku selalu bilang gini, sekarang itu udah kita apa yang nggak ada, sosial media luar biasa, gitu ya. Mereka udah memberikan psikoedukasi yang sangat-sangat bagus. Iya. Kita tuh udah terpapar sebenarnya, tinggal kita milih. Oke. Mau belajar yang mana? Permasalahannya Gen Z sekarang nggak suka belajar yang psikoedukasi, yang memberikan pemahaman, gimana pemberdayaan diri, gimana memunculkan motivasi, gimana caranya untuk melatih supaya kita nggak cemas, gitu. Bagaimana misalnya supaya kita bisa menyaring pikiran dan lain-lain. Enggak, mereka lihat apa gitu. Anak 12 tahun terus ada tuh yang tiba-tiba pacaran yang kamu pakai apa gitu. Itu kan apa gitu. Terus kemudian di Thailand itu kalau nggak salah gitu ya, sama di Indonesia juga ada yang anak laki-laki yang usia 9 tahun tutorial makeup dan segala macam. Itu kan jadinya kayak mengarahnya kemana gitu. Nah, sebenarnya enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa asal kita sendiri punya kontrol. Dan orang tua juga bukan hanya sekedar ngasih kebebasan, tapi dikontrol juga, dilihat apa sih yang mereka tonton gitu, sampai sejauh mana ini mempengaruhi mereka. Nah, dan yang paling penting komunikasi. Komunikasi kita sama orang tua itu penting banget. Saya selalu bilang sama anak remaja, 2 kepala orang bodoh itu lebih baik daripada 1 kepala orang pintar. Artinya kita sharing. Kamu bodoh tapi informasi atau apapun yang ada dalam pikiran kamu kan ngobrolin sama orang. Jadi walaupun kamu pintar tapi masalahnya cuma berkutak-atik di kepala kamu aja. Emang selesai? Enggak. Sehingga sehingga saya bilang ketika kamu ada masalah beri batasan. Saya cuma mau mikirin masalah ini 3 hari. Oke. Atau 1 minggu. Oke. Nah, dari 1 minggu itu kalau kamu sudah tidak bisa menyelesaikan artinya apa? Kamu butuh orang lain. Oke. Temenmu, gurumu, dosenmu, atau profesional sekalian. Nah, jadi kan sebenarnya kita selalu punya pilihan. Persoalannya adalah, lihat, sekarang di sosial media itu kan apa-apa mereka sampaikan keluhan segala macam di sosial media. Semua nggak ada yang difilter. Bahkan mau bunuh diri pun, aku bilang bahwa aku mau ada live, yes, betul. Dan mereka citra dirinya atau konsep dirinya dipengaruhi oleh like orang. Berapa like netizen melihat ini? Kalau 3, terpuruk. Iya. Kok gitu? Betul. Siswa itu jadi adiktif. Iya ya, gitu. Sehingga mereka ngerasa kayak, loh, kok aku nggak di like? Berarti aku nggak berharga dong. Dia menyematkan dirinya tentang penghargaan itu berdasarkan dari like netizen. Iya. Nah, itu mungkin perbedaannya ya angkatan kita dan angkatan Gen Z ini. Sebenarnya tekanan sosialnya jauh lebih besar di zaman sekarang. Karena ya ada sosial media itu yang kayak 2 belah mata pisau tuh. Satu sisi lu dapat banyak informasi di situ, tapi di sisi lain itu bisa bumerang buat lu karena bisa menyakiti diri lu secara mental ya. Karena sebenarnya dampaknya itu kan sebenarnya ada 2, dampak positif sama negatif. Yang positif sebenarnya remaja sekarang itu sudah melek nih tentang kesehatan mental. Mereka udah banyak informasi. Mereka ada misalnya konsultasi online. Nah, aku juga ada tuh di konsultasi online gitu kan, bahkan ada sampai di Jepang gitu. Itu kan sangat membantu ketika ada yang panic attack, mereka nggak bisa keluar dari apartemennya, cepet ya cari. Nah, terus kemudian jadi mereka dapat support dari orang lain. Mereka tahu bahwa aku mau ngajak teman-temanku nih untuk support, ayo kita bareng-bareng. Tapi negatifnya adalah mereka tuh nyari informasi kadang-kadang nggak relevan gitu, atau nggak valid, nggak spesifik. Nggak spesifik. Iya, carinya di Google. Nah, jadi nggak nanya ke yang profesional. Nah, terus kemudian ada tren konformitas remaja yang katanya lagi tren tuh di TikTok, kalau punya kesehatan mental itu lucu gitu. Iya, keren. Oh wow. Nah, jadi kalau ada yang bilang gue bipolar tahu, itu kayak emang apa? Enaknya bipolar apa? Sedikit ada ada artis, wah itu pada si NPD tuh. Iya. Kan mudah banget. ADHD gitu. Kan nggak semudah itu juga. Jadi aku sering kalau ditanya wartawan, aku bilang, aku nggak melakukan pemeriksaan, nggak bisa hanya dengan sekedar melihat di sosial media. Bisa jadi itu hanya tampilan luar aja. Atau mungkin kebutuhan TV misalnya. Kamuflase lah ya. Sebentar, berarti tapi penyematan label tersebut misalnya entah itu bipolar, NPD, ADHD, itu tuh sebenarnya berarti harusnya dikeluarkan oleh psikolog.
Psikolog, psikiater. profesional. Yes, profesional. Berarti mereka nggak boleh dong self-diagnose kayak gue ngeliat temen gue kayak gini itu dia ADHD. Oh mungkin gue ADHD kali ya. Terus itu dia ngomong kalau semua orang kalau gue ADHD itu nggak boleh sebenarnya. Betul. Karena ada tuh temennya, kerjanya ngaca mulu. Ya sedikit, gue udah bener belum sih? Aduh lu yakin? Lu udah 10 kali berkaca dan lu 10 kali nanyain gue. Aduh jangan-jangan gue body dysmorphic nih. Oh wow. Aduh baru lagi tuh. Ada lagi body dysmorphic. Jadi kan kayak gitu kan katanya, karena dia selalu tidak pernah pede sama tubuhnya. Jadi ada aja yang kurang. Ada ini segala macam gitu. Cuma memang lagi tren sih NPD itu karena ya di sosial media artis ya. Bu, tapi kan sebetulnya berarti istilah-istilah ini kan tercetus memang awalnya kan pasti dari ahlinya dong, nggak mungkin orang bisa mencetuskan misalnya kayak oke saya NPD, tapi dengan maraknya banyak orang yang melabelkan diri gitu ya NPD dan sebagainya. Walaupun kan sebetulnya tipis-tipis ya, karena ciri-cirinya kadang aku juga kayak agak-agak nyaru kan. Ada orang yang katanya terlalu pede tuh ternyata dia NPD misalnya dan sebagainya. Nah kalau misalnya selfie mulu, padahal kan memang narsis. Ada aja orang yang sebetulnya memang sehat dan dia ya itu. Nah gimana caranya supaya kita bisa menyadari gitu bahwa oke, ketika kita menemukan orang-orang yang tipis mirip gitu ya dengan orang yang enggak kok, jadi kita nggak salah juga melihat situasi dan kondisi misalnya Bu. Kalau saya selalu bilang sama siswa saya, pertama jangan suka melabelin gitu. Karena label itu kan sebenarnya sama saja dengan energi tadi. Ketika kamu mengatakan anak ini kok BOD banget sih gitu. BOD. Nah, itu pasti akan terus. Aku pernah punya pengalaman terkait ibu BOD gitu itu apa? Board of Director. Bodoh gitu maksudnya. Ini stupid. Bodrek. Nah, jadi kalau misalnya anak itu dilabelin bahwa dia tuh nakal banget. Karena jalan-jalan terlalu aktif. Nah, aku bilang, "Loh, coba Bu, dia nanya gimana caranya supaya anak saya nggak lari-lari terus." Aku bilang coba bisa nggak fokus sama lari-larinya, nggak fokus sama nggak aktifnya, nggak fokus sama kata NAK AL-nya itu gitu. Terus aku harus fokus yang mana? Fokus sama apa yang baik buat dari dia gitu. Kalau ibu datang dia suka, mama udah capek gitu, pijitin dengan kaki tangan yang lemahnya itu, terus ambilin minum gitu. Fokus sama itu. 3 bulan kemudian, benar apa yang terjadi? Udah agak berkurang. Terus dia nanya, "Mbak, kok anak saya udah nggak aktif lagi?" Oh, saya bilang tidak, dia tetap aktif, tapi fokus kamu udah nggak ke situ. Oh, Masya Allah. Nah, justru yang jadi harus sederhana itu. Iya, gitu. Sama dengan kasus yang dia ngeluh suaminya marah terus, pemarah banget. Sedikit marah, "Kamu di mana? Di telepon kok nggak ada?" gitu. Tapi terus aku bilang, "Mbak, boleh nggak lu nggak fokus sama itu? Fokus apa? Dia romantis banget kan? Dia ngajakin lo misalnya akhir minggu berenang bareng, dinner gitu, terus kemudian beliin tas dan segala macam. Bahkan dia cinta banget istrinya lebih daripada anaknya. Boleh nggak lu fokus ke situ?" Saya bilang gitu. Apa yang terjadi? Sama beberapa bulan kemudian dia bilang, "Mei, kok suami gue udah nggak marah lagi ya?" Aku bilang, "Enggak sih, dia tetap pemarah Mbak. Cuma karena lu nggak fokus ke situ, makanya itu nggak muncul." Kayak gitu ya. The power of suggestion ya berarti ya itu tuh. It's a really good point. Jadi intinya kan sebenarnya lo nggak bisa ngerubah orang lain dan jangan ngerubah orang lain. Betul, Lo nggak bisa. mendingan rubah sudut pandang lo terhadap orang itu aja. Betul. Kita menarik sih. Tuh kan, berarti semua masalah itu tuh semua akan berangkat dari kita dan obatnya juga dari kita sebetulnya. Aku sering mengatakan begini, pikiran, masalah itu ada apa enggak sih sebenarnya? Kalau saya nanya nih Mbak, Mas, masalah ada apa enggak? Iya ada kalau dicari ya. Buka buku rekening nih, hanya 100.000, sisa 100.000 saldonya. Masalah tuh enggak? Buat aku sih enggak. Buat aku masih bisa makan. Oke, dengan 100.000 bisa makan. Nah, jadi masalah itu adalah ketika kita mengembangkan kalimat yang kita kembangkan menjadi suatu cerita. Gue bisa apa dengan 100.000? Emang gue bisa hidup dengan 100.000? Iya. Sih, kamu mengembangkan menjadi suatu kalimat yang panjang, terus sebuah cerita bahwa kamu gak bisa makan dengan 100.000. Muncullah masalah. Padahal kalau kamu lihat 100.000, oke, 100.000 selesai sampai di situ. Ada maknanya 100.000? Gak ada. Gak ada masalah kan? Bukan angka 100.000-nya yang masalah, tapi pola pikir kita tentang 100.000 itu yang jadi masalah. Padahal sebenarnya 100.000 itu cukup aja. Cuma karena ketakutan kita, overthinking kita itu yang jadikan itu sebuah masalah. Betul. Bu, tapi kan maksudnya itu sesuatu yang kita juga nggak bisa kontrol ya. Misalnya gini, aku bisa bilang ini bukan masalah. Aku bilang hari ini detik ini, tapi mungkin sampai rumah beda lagi nih. Maksudnya itu muncul dengan berbagai yang aku nggak tahu munculnya dari mana. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah
muncul negatif-negatif Muncul ini. negatif. Nah, sebenarnya itu tadi aku bilang, pertama kan kontrol sebenarnya di kita. Ada sesuatu yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa. Di dalam tubuh kita, yang kita nggak bisa kontrol itu kayak pikiran. Aduh, please dong, nggak usah mikirin dia. Dia tuh nggak baik buat kamu. Kita nggak bisa. Agak cukup sulit buat itu. Iya. Udah dong, nggak usah kamu ini perasaan misalnya. Apakah bisa kita kontrol perasaan supaya nggak terlalu baper ketika kita berhadapan dengan seseorang gitu? Cannot. Oke, nggak bisa kan? Agak sulit. Susah kali ya, Nah, gitu. itu dia, sulit kan? Nah, sesuatu yang bisa kita kontrol itu adalah nafas. Pada saat kita cemas, pada saat kita marah, ada orang marah tenang? Nggak ada. Ada orang cemas tenang. Oke, aku takut banget. Enggak kan? Pasti. Iya. Nah, itu dulu yang dikontrol. Nafas, makanya aku selalu bilang, yang penting itu adalah olah nafas. Stabilisasi emosi itu dengan mengolah nafas. Tarik nafas. Yes, tarik nafas. Kalau kamu dalam keadaan berdiri, cobalah duduk. Yes, butterfly hug. Nah, gitu bisa. Atau kalau misalnya kamu masih nggak ini lagi, kamu duduk masih bisa baringkan, karena kepala sama kaki pada saat dia sejajar itu membuat kita jauh lebih tenang. Netral ya. Netral. Nice. Gitu. Nah, hal-hal itu dulu, baru nanti secara otomatis ketika udah nafas sudah teratur, otomatis dong pikiran udah lebih tenang, perasaan juga sama. Jadi kayak dia ngikut. Ya, dan bisa lebih jernih juga dalam kita Bisa lebih mengeluarkan jernih juga. emosinya ya. Betul. Makanya yang Betul. paling sering banget aku hindarin ya Bu ya, dalam kasus entah itu kantor, aku kerja di kantor menemukan yang tadi kita balik lagi ke topik gitu, bahwa kayak Gen Z ini kayaknya menemukan kantoran, struggling dan sebagainya tuh jadi masalah buatku juga. Betul. Sometimes yes, tapi sometimes no gitu. Tapi justru aku merasa punya keuntungan dari Gen Z adalah kita jadi tahu, kita lebih aware aja ketika ada emosi, melawan bapak bos, jangan dilawan marah-marah, tapi cari ke toilet, tenangin diri, minum, Betul. keluar udah happy lagi. Enggak, tapi kamu resign ujung-ujungnya. Iya sih. Karena saya ngejar passion. Sorry. Iya, Ini contoh Gen Z. Kejar passion. Kejar passion. Tapi saya mengejar, Oke. saya mengejar passion itu karena kesempatannya ada. Oh iya, benar. Jadi kan Gitu. ketika kita lebih fokus, ya siapa tahu emang rezekinya di situ. Iya. Betul. Dan Dengar-dengar biasanya gitu juga suka bikin alasan sendiri kan. Suka, Oh iya, itu ciri khas Gen Z banget. Selalu ada alasan di balik pernyataan-pernyataannya. Nah, ini gitu. paket lengkap ya, Bu. Bukan, Bu. Ini paket lengkap ya, Bu. Iya, paket lengkap ya. Apa Bu mau izin Iya. tadi dipotong sedikit apa Bu? Tadi Atau mau ngomong apa? Iya betul. Oh, enggak, aman, Bu. Apakah ini menjadikan alasan? Karena sebetulnya ya Rio, cerita hari ini Bu gitu kan, kayak bahwa fakta yang barusan bilang kayak banyak banget nih pengangguran. Terus kami generasi Gen Z lembek. Jujur kadang aku tuh dari tadi ngebahas ada iyanya juga sih gitu. Kadang ketika menghadapi sesuatu tuh kayak aduh aku pengennya quit selesai gitu. Oke. Tapi aku justru bisa melihatnya bahwa banyak juga Gen Z yang ketika dia bisa bisa Bertahan, menyadari oh, bertahan dan menyadari. bisa menyadari potensialnya, itu tuh bisa jadi sangat Oh, iya. sangat the power of goodnya Gen Z. Betul, Nah maksudnya aku beberapa kali ya Detikers menemukan Gen Z ketika udah fokus, dia udah cinta Betul. sama passionnya, dia tuh beneran kreatif banget kan masalahnya iya, kan, out of setuju, the setuju. box Salah dan satu ininya sebagainya. memang karena kreatif. Iya Mereka. sih, Yes. itu lebih bisa punya peluang gitu. Tapi ya balik Betul. lagi kan ada negatif ada positifnya Betul, gitu ya. Jadi betul. kayak ya yang negatifnya agak lebih sedikit lebih banyak sih. Lebih banyak. Tapi ini obrolan yang menarik banget karena Iya, baru oke. aja kemarin gitu ya. Kebetulan aku abis perjalanan di kereta gitu. Iya. Terus again ya, overthinking mah pasti ada aja ya Bu ya. Kapanpun ya. Kapanpun datangnya juga nggak bisa kita Tebak ya. Iya. tebak gitu. Oke. Nah tiba-tiba aku tuh berpikir gila ya, sekarang itu menahan diri seperti Ibu Iya. sampaikan tadi, ngontrol diri itu penting banget. Jangan sampai kita tuh terlena sama banyak hal yang kita rasakan atau kita terima saat ini gitu. Iya. Sesimpel tuh kayak tadi juga bercerita sama Sarah, aku baru beli gadget, terus abis itu aku jadi kepikiran, iya gue tuh beli gadget sekarang karena kebetulan lagi ada duitnya. Tapi kebayang nggak misalnya beberapa tahun ke depan, aku sudah tidak seperti sekarang lagi punya duit sebanyak itu buat beli gadget untuk mengakomodir semua yang aku inginkan, tidak akan semudah sekarang dong. Betul. Maka harusnya dari sekarang tuh udah mulai latihan nahan diri. Yes. Jadi jangan seenak jidat kalau mau Karena belanja, ada ya? iya gue mau ini, ya udah gue beli, gue mau itu. Enggak, lu tahan diri aja dulu gitu. bagus. Untuk banyak hal, enggak cuma untuk itu tapi untuk ke pasangan juga gitu. Aku seneng Bu Arya akhirnya bisa ngomong gini. Soalnya kemarin Oke. kemarin abis beli mesin cuci piring, mesin Oke. kopi dalam 1 minggu yang bersamaan. Wow. Ya sekarang aku jadi mikir, tapi Masya Allah banget itu dia. Jalannya Tuhan tuh menarik ya. Baru semalam kepikiran kayak gitu, sekarang ketemu sama Ibu. Ini membukakan mata aku lagi Bu Meti bahwa iya,
sekarang tuh salah satu hal yang paling penting kita lakukan menahan diri. fokus sama menahan betul. diri, kontrol diri aja udah. Kontrol. Sama kapan sih Bu kita harus menemui profesional? Maksudnya aku Iya. tuh dari dulu tuh selalu aku nggak mau mencoba self diagnose juga, Yes. tapi aku juga sering menemukan kecemasan di dalam diriku. Tapi aku rasa kayaknya ini masih bisa ditangani, tapi kataku. Tapi kalau kata orang kayaknya enggak deh, you have to go untuk bisa ketemu, tapi aku nggak pernah yakin kapan waktunya. Kira-kira alasannya kenapa? Aku tuh sering banget overthinking, gak tau kenapa, tapi Oke. overthinkingku berlebihan yang disadarinya sama orang sih. Ketika aku aku jadi nggak produktif, overthinkingku tuh jadinya nggak produktif, beneran kayak di rumah aja nggak ngapa-ngapain, terus jadinya sakit. Oke. Tapi itu aku nggak sadar. Yang ngeh tuh orang-orang sekitar kayak, kok kamu, ya suamiku lah ya, karena dia. Oke. Jadi mungkin singkat cerita sedikitnya, banyak sekali Gen Z kan yang akhirnya memutuskan untuk resign demi passion ya gitu. Lalu tanpa disadari gitu ya, banyak juga teman-temanku yang akhirnya merasakan, oh iya ya, ketika kita tidak sibuk, yang kita butuhkan adalah sibuk kan. Ketika kita tidak sibuk di rumah jadinya tuh mikirin soal keuangan, soal rumah tangga dan sebagainya. Tapi di samping itu aku ngerasa enggak, kok aku baik-baik aja. Sampai akhirnya yang menyadari orang sekitar, kok aku jadi gampang sakit ya. Apakah ini memang gara-gara yang tadi, kayak gara-gara pikiran, tapi aku ngerasa denial. Nah kapan aku harus, enggak deh kayaknya ini aku harus deh. Harus. Nah, saya tuh selalu bilang yang susah itu atau yang bahaya itu adalah ketika kita stres tapi nggak tahu kenapa kita stres, atau emang kita stres ya. Nah, karena kan sering kali ya ada orang yang mengatakan bahwa oke, aku stres banget nggak punya duit, tinggal dikasih duit kerja selesai. Tapi ketika enggak, aku baik-baik saja tapi marah-marah. Iya. Aku baik-baik saja tapi susah tidur kalau malam. Aku baik-baik aja Iya. tapi rumah aku Iya, berantakan. nah aku baik-baik saja tapi aku ini tapi kemudian gitu. Nah itu kan berarti dia stres. Nah kalau udah kayak begitu coba dicek. Oke, saya selalu bilang sama mahasiswa, oke, cek level stres kamu dari 0 sampai 10. Udah ada di tingkatan mana? Udah di mana? 5, 6, 7, 8, kamu udah butuh gitu. Tapi kalau ngerasa baru 3 sih. Oke. 3 masih oke, berarti kamu masih bisa ini sendiri kan gitu. 5 berarti kamu sudah mulai harus waspada dong. Tunggu. Saya udah bisa nyelesain sendiri atau saya butuh orang lain nih? Mulai kamu udah berpikir. Tapi kalau sudah sangat mengganggu dirimu dan orang lain di sekitar, yang paling sering itu yang kena. Saya selalu bilang, masalah kita atau luka batin kita yang paling mudah kena imbasnya itu tuh siapa? Bukan hanya diri kita, tapi orang di sekitar kita. Lingkungan, keluarga, bapak, ibu, anak, suami dan lain-lain. Itu yang paling rentan. Sehingga kalau kita menjaga kesehatan mental kan sebenarnya kita bukan cuma menjaga diri kita, tapi orang-orang yang kita sayangin juga gitu. Sehingga coba kalau udah mulai ada yang, kok kamu marah-marah mulu sih? Emang iya ya? Kok kamu sedikit ini, kamu merasa nggak ini ya? Oh, kok orang lain sudah mulai waspada nih berarti. Iya, notice. Ya udah. Itu saatnya Anda butuh orang lain. Oke, tuh sekali lagi ya kok Detikers. aku langsung sehat, lehernya udah gak sakit. Tuh kan, emang lu tuh stres. Tiza, makanya lu jangan nyari masalah. Aku stres karena ternyata jodohku bertemu dengan Ibu Meiti hari ini. Nah itu dia, itu juga. Mudah-mudahan gak cuma Sarah aja yang ngerasa hal sama, gak cuma aku aja yang ngerasa hal sama. Tapi Detikers juga sekarang mungkin semakin terbukakan lagi bahwa ya kalau misalnya memang dirimu ngerasa dirimu butuh bantuan profesional, maka silakanlah pergi ke profesional tersebut gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya terbebas dari penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit mental gitu ya. Dan ya mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Meiti tadi bisa mencerahkan buat kita semua. Aku sih nggak sengaja, nggak sadar ya udah 40 menit lagi. Iya ya, itu tadi aku ngerasa kayak ya ampun lebih lama perjalanan gue kayak Iya. 2 jam dari Depok ke sini. Jujur. Bu, tapi Ibu buka praktek gak sih Bu? Kan Iya ada. Ada ya. Bu, aku mau minta kontaknya. Ibu makanya di sini dari jam 8 sampai jam 11. Ya betul Mak, Depok ya. Iya betul. Tapi Ibu dibuka untuk ini juga online offline. Iya ada. Di mana Online, Bu? offline. Kalau Di boleh tahu. Depok. Tuh mungkin siapa tahu Detikers di mana bisa carinya di Instagramnya atau iya, informasinya? oke. Nah kebetulan aku gak buat Instagram karena yang ngurusin saya sendiri gitu. Terus kemudian emang akhirnya ini ya di sosial media nggak terlalu gitu. Jadi kayak antara dari misalnya parenting mulut ke mulut terus nanti, ya. Jadi di M Eureka Psikologi Konsultan itu ada di Raden Saleh di Depok. Oke. Apa namanya? M Eureka Psikologi Konsultan. M Eureka. Yes, M itu dari Mei sebenarnya. Oh, M narsis. Iya. Gak apa-apa Bu. Itu kan salah satu yang penting. Enggak, tapi kalau misalnya brand atau logo gitu kan supaya top of mind orang-orang kan. Jadi orang inget, M Eureka. Iya, Eureka itu kayak bingo. Jadi ketika orang ke aku, dia langsung tahu apa yang harus dilakukan. Buat aku itu penting.
Iya. Oh tadinya aku nggak ngerti, terus tapi kayak oke, aku dapat nih. Eureka, Eureka. langsung. Iya, tapi kan lagi-lagi ya untuk menemukan profesional ahli juga kan sebenarnya cocok-cocokan ya. Betul, Soalnya aku iya. berkali-kali Betul ganti-ganti tuh kayak ngerasa kok nggak klik ya. Insya Allah sama ibu klik itu Insya langsung. Allah Asik. mudah-mudahan. Ibu Mita sekali lagi terima kasih banyak sudah mau Sama-sama. main-main ke studio Sama-sama. kita. Main lagi dong Bu. Iya Bu. Beberapa Mbak. kali diundang tapi ini online. Oh. Waktu itu Zoom. Saya mau lagi kemana gitu, Heeh, terus Zoom. oke. Oh ya udah ayo. 2 kali kalau nggak salah, udah 2 kali. Ya nanti lebih ada sesi tersendiri ya. Iya tapi senang Genzi banget. tolong dong Genzi yuk kita curhat di sini biar banyak. Bu soalnya tadi Nah, 19.000 orang tuh udah pada mana nih kita pengen ngobrol. Ya, Oke. There you go, kita sampaikan ya. Ibu Meti, tapi kita tuh punya tagline kalau misalnya Yes. kita closing seperti biasa. Oke. Ibu ikut bareng ya. Oke, silakan. Jadi tagline-nya detik pagi. Jangan tidur lagi. Ah, ada gerakannya bebas. gerakannya ya. Gerakannya bebas. Yang penting jangan Oke. tidur lagi ya. Jangan tidur. Oke, detiknya terima kasih banyak udah gabung sama kita. Tapi jangan lupa buat nonton kita terus setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Yes, jangan lupa juga dicek sosial medianya Detikom karena kita semua akan update di sana. Nonton juga live streamnya di 20 detik. Alright, kalau gitu waktunya kita sekarang bertiga buat pamitan ya. Jangan lupa besok nonton lagi Detik Pagi. Jangan tidur lagi.